Selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai materi kita yang baru, bahasan kita yang baru, maka anak-anak ibu, mari kita persiapkan hati kita. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas cinta kasih yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi juga Tuhan kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Bukalah hati kami agar apapun nanti yang diberikan Bapak Ibu guru kami bisa kami mengerti dan menjadi bekal dalam kehidupan kami. Kami serahkan kita kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ibu, kemarin kita sudah membahas sakramen inisiasi, tapi tidak semuanya, masih yang pertama, yaitu sakramen baptis. Sekarang kita akan membahas bagian dari yang kedua, sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi. Nah, anak-anak ibu, sebelum ibu menjelaskan buku tentang materi kita yang baru ini tentang sakramen Ekaristi, kamu persiapkan buku kamu, buka buku paketmu, persiapkan buku tulismu. Kalau ibu menjelaskan di sini, kamu menulis di depan meja belajarmu masing-masing. Oke? Jadi anak-anak ibu, ingat, belajar bukan hanya hari ini, belajar sampai selamanya. Long life education. Jadi kamu jangan pernah bosan untuk belajar. Kalau hari ini kamu gagal, kamu harus ingat, di balik kegagalan kamu berarti kamu masih diniatkan untuk berusaha. Agar apa? Agar kegagalan hari ini kamu bisa mencapai kesuksesan. Oke, anak ibu, mengerti? Sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi. Jadi, Ekaristi ini berasal dari bahasa Yunani. Oke? Berasal dari bahasa Yunani. Yaitu Eucharistia. Oke? Eucharistia. Apa sih artinya ini, Bu? Eucharistia ini berarti eulogi. Oke? Ini sama, Eucharistia ini eulogi. Yaitu ucapan syukur. Oke? Sampai di sini mengerti? Jadi Ekaristi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Eucharistia, atau dalam bahasa yang lainnya eulogi, yaitu puji syukur. Sampai di sini mengerti anakku? Dalam bahasa Ibrani berarti berakah. Oke? Dalam bahasa Ibrani Ekaristi itu Ibrani ya, berakah. Apa berakah dalam bahasa Ibrani? Berkat. Oke? Berkat. Ini adalah doa berkat. Doa berkat. Mengerti? Nampak anak-anak ibu? Oke. Jadi doa berkat ini dalam perjamuan orang Yahudi. Oke? Ini perjamuan orang Yahudi. Oke. Nah, anak-anak ibu, jadi istilah perayaan Ekaristi ini atau istilah perayaan Ekaristi ataupun yang bisa kita kenal dengan misa kudus. Sama nih, itu sama-sama yang dirayakan. Oke, sama-sama yang dirayakan, yaitu syukur gereja atas misteri penebusan Tuhan. Oke? Syukur gereja atas misteri penebusan Tuhan. Jadi, misa kudus itu menunjukkan segi perutusan kita di tengah-tengah dunia. Jadi misa kudus itu menunjukkan segi
Oke, segi perutusan di tengah-tengah dunia. Nih, Misa Kudus menunjukkan ini anakku sampai di sini mengerti? Ini Ekaristi itu adalah ucapan syukur, puji syukur, berkat. Nah, anak-anak ibu, sakramen Ekaristi ini adalah sakramen di mana Tuhan memberikan tubuh dan darahnya untuk persatuan dengan kita, dengan gerejanya dan dengan manusia. Jadi kita pun sebaiknya memberikan diri kita sepenuhnya untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Oke? Anak-anak sampai di sini. Karena sakramen Ekaristi ini adalah sakramen utama dalam gereja Katolik. Kenapa dikatakan utama? Karena di sini adalah perjamuan kudus, perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus bersama para muridnya. Baru di situ juga dalam sakramen Ekaristi kita merayakan syukur kita. Oke? Merayakan syukur. Oke, anakku? Sakramen Ekaristi juga merupakan inisiasi karena dengan menerima sakramen ini orang masuk dalam golongan umat yang mempunyai kesatuan Allah dengan gerejanya. Sampai di sini mengerti? Tuhan memberikan tubuh dan darahnya supaya kita disatukan di dalam Allah. Oke? Maka di sini juga dikatakan sakramen Ekaristi itu sakramen inisiasi. Inisiasi itu ada 3 tadi. Sakramen yang pertama, baptis, Ekaristi dan Krisma. Jadi dalam sakramen Ekaristi tadi dikatakan kesatuan Allah dengan gerejanya. Anak-anakku mengerti sampai di sini? Di sini juga gereja merayakan perayaan Ekaristi itu bukan karena keinginan paus, uskup, atau para imam, tetapi karena memang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Yesus pada perjamuan malam terakhir mengatakan, kamu bisa nanti lihat dalam Injil Lukas 22 ayat 19, di situ dikatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Oke, anak-anak mengerti? Di situ dikatakan Yesus dalam Lukas 22 ayat 19. Nah, anak-anak ibu, sakramen Ekaristi ini dipersatukan oleh Yesus sendiri melalui perjamuan malam terakhir. Jadi sakramen Ekaristi dipersatukan oleh Yesus sendiri pada saat perjamuan malam terakhir yang dia lakukan bersama para murid-muridnya. Dengan kata lain, di sini terjadi konsekrasi itu, perubahan tubuh dan darah Kristus itu menjadi roti dan anggur. Jadi dengan demikian kita dipersatukan melalui tubuh dan darah Yesus sendiri. Yaitu di dalam gereja. Karena gereja ini adalah, kalau dalam huruf besar adalah sebagai mata Allah, dan gereja dalam huruf kecil adalah sebagai bangunan. Jadi kita dipersatukan bersama umat-umat beriman, umat Allah. Oke? Jadi setiap hari Minggu kita itu
merayakan perjamuan Ekaristi, misa syukur, misa kudus. Oke? Inti dari sakramen Ekaristi. Inti sakramen Ekaristi. Makan bersama. Makan bersama. Oke? Inti sakramen Ekaristi adalah makan bersama. Makan bersama ini juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan masyarakat, baik dalam lingkungan keluarga, baik dalam lingkungan sekolah. Jadi makan bersama ini kita lakukan sebagai rasa syukur kita. Atas apa? Atas keberhasilan kita. Kalau dalam masyarakat, keberhasilan sebagaimana? Makan bersama ini dilakukan keberhasilan bibit panen. Dalam keluarga, makan bersama ini dilakukan ketika acara ulang tahun, acara pernikahan, memiliki barang baru. Jadi orang tua kita sebagai rasa syukurnya atas hikmat yang dia berikan, maka kita di keluarga-keluarga terdekat diundang untuk makan bersama, menikmati hasil rezeki yang kita terima. Kalau di sekolah apa? Banyak. Makan bersama ini kita lakukan pada saat hari Puro, Natal, Paskah, dan lain-lain. Oke, anak-anakku, sampai di sini mengerti? Nah, anak-anak ibu, jadi Ekaristi yang kita lakukan, kita rayakan sebagai misa kudus kita, misa syukur kita, rasa syukur kita atas hikmat yang kita terima setiap harinya melalui misa sakramen Ekaristi ini. Oke? Disitulah terjadi konsekrasi atau perubahan konsekrasi. Di sini saya akan baca konsekrasi perubahan tubuh dan darah Kristus menjadi roti dan anggur, ataupun dalam setiap hari Minggu kita menerima itu hosti dalam bentuk satu rupa. Ada dalam stasi-stasi yang lain dalam bentuk dua rupa, yaitu hostinya dan tubuh dan darah Kristus tadi, itu anggur. Ini sembarangan, bisa sembarangan tidak. Jadi ini roti yang tidak beragi dan anggur yang asli. Bu, bisa sirup? Tidak bisa ya nakku, harus anggur yang asli dan sudah didoakan. Oke, harus dan sudah didoakan. Jadi, apakah semua orang bisa menerima tubuh dan darah Kristus ini? Tidak, hanya mereka yang diterima secara resmi di Katolik. Yang kedua, mereka yang sudah mengikuti pelatihan Katolik dan mendapat pembinaan dalam sakramen Ekaristi, penyambutan sakramen Ekaristi. Oke, kalau di Kristen Protestan ini adalah malua yang mereka dapatkan itu pada saat tingkat SMA. Tetapi sakramen Ekaristi ini pada saat Katolik adalah anak-anak yang berusia 11 tahun sampai ke atas. Sampai di sini mengerti anak-anakku? Jadi anak-anakku, wujud dari sakramen Ekaristi inilah rasa syukur kita atas hikmat yang kita terima dari Tuhan dan persatuan kita. Karena apa? Karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Jadi tata perayaan Ekaristi ini ada 4. Ada ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Jadi tugas kamu nanti di rumah, kamu mengerjakan itu. Bagian-bagian ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Sekian dari materi dari Ibu.
Nanti kalau ada yang kurang jelas, kamu bisa jawab ibu. Oke? Mari kita berdoa. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan atas cinta yang kasih yang Engkau berikan kepada kami. Pada kami karena telah selesai pembelajaran yang kami lakukan. Bapa yang maha baik, kiranya ilmu yang kami terima dari Bapa dan Ibu guru kami bisa menjadi pedoman bagi hidup kami. Kami serahkan pikiran kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.